Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot. Aku membuat readingan untuk general ya, general reading. Ini kayaknya temanya tentang yang banyak dipertanyakan ya, yaitu kapan menikah. Kapan menikah ini tidak ada batasan waktu. Jadi kapanpun nonton itu bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai ya untuk kapan menikahnya. Dan kalau ada pesan pentingnya itu bisa jadi petunjuk ya buat hidup kamu. Oke, kita mulai. Kayaknya kok ini kurang maju. Kapan menikah? Kapankah kita akan menikah gitu ya? Angels cover situation. This time I was dragging. Thank you so much. Knight of Pentacles, Strength, Knight of Wands, Six of Swords. Kapan nikah nih? Oke, sebelumnya di sini aku melihat ada perubahan ya yang terjadi dulu di dalam hidupnya kamu. Terutama aku ngeliat kamu berubahnya itu tidak lagi terlalu terfokus sama percintaan atau nggak mikirin jodoh banget. Justru lebih memikirkan untuk membangun dirimu ya, membangun pekerjaanmu ya, fokus dengan karir dan keuanganmu. Jadi kamu justru sibuk di situ atau kamu fokus di situ. Kalau jodoh, aduh ntar lah, nggak tahu lah ya kapan. Yang pasti saat ini gimana caranya punya uang aja gitu ya, punya uang yang banyak, jadi orang yang sukses gitu-gitu. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Jadi aku ngeliat juga ada sisi dimana mungkin dari kalian ada yang pindahan dulu, apakah pindah kota atau pindah tempat kerjanya, pindah gitu-gitu. Ada proses perpindahan. Selain juga mungkin bisa saja transisi juga ya, perubahan dari cara pandang kamu terhadap hidup kamu. Jadi udahlah, daripada mikirin cinta tapi nggak ketemu-ketemu, tapi nggak nikah-nikah, stres, kepikiran, malah terluka terus, udahlah mendingan fokus sama karir dan keuangan di hidup aku aja deh gitu ya. Jadi di situ posisinya. Tunggu, aku ambil lagi kartunya. Ace of Swords. Very fast ya. Four of Wands, The Hermit, dan my god, ini kartu tadi emang mau keluar soalnya aku pas shuffle dia muncul gitu loh ya. Memang seperti itu ya sinkronasinya. So ini cepet banget loh guys. Jadi ada sih ya, ada yang lepas dulu dari keterikatannya terhadap suatu hubungan masa lalu juga.
ya, yang mengikat, yang membuat kamu eh I don't know, nggak bahagia, tapi secara pikiran ya, secara perasaan, karena ada sesuatu di dalam hubungan itu yang kamu ngerasa nggak jelas gitu loh, seperti digantung, ya, seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti gitu loh. Jadi kamu terikat di situ. Padahal mungkin kamu dan dia punya janji gitu, ya. Dan aku merasa di sini setelah kamu melepaskan diri ya dari keterikatanmu terhadap hubungan masa lalu itu, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting di hidup kamu yang bisa kamu kerjakan daripada kamu terus-terusan stres mikirin seseorang itu ya, yang membuat kamu terikat tapi juga hubungannya tidak kemana-mana gitu ya. Akhirnya apa, kamu melepas, ya, melepas keterikatan itu, fokus sama karir dan keuangan kamu, membangun diri untuk bisa lebih baik, untuk sukses, ya. Dari situlah pintu gerbang jodoh itu terbuka, ya. Dia terbuka dan adanya pernikahan di sini. Sebenarnya ini nggak lama, tergantung pada proses proses kestabilan kamu ya. Gimana sih? Gimana? Nggak mudah juga kan melepaskan seseorang, melepaskan cinta itu nggak mudah, ya. Banyak hal yang akan dirasakan olehmu, dan ketika kamu stabil baru pintu jodoh itu terbuka. Ketika kamu benar-benar fokus dengan hidupmu, karirmu, keuanganmu, disitulah terbukanya. Dan sebenarnya bisa saja orangnya memang orang yang sudah ada ya, orang yang sudah ada, karena ini deket loh guys, ya deket. Nanti aku gambarkan ya kira-kiranya kapan. Sekarang aku jelasin dulu situasinya ya. Di sini deket banget ya, terjadinya itu deket banget. Oke, aku masih penasaran, jadi aku masih akan ambil lagi dari sini. King of Swords, Seven of Wands. Wow, deket banget ini. Dari kalian banyak yang emang udah mau nikah ya. Tolong dong di komen ya, karena ini deket banget guys, ya deket banget. Mungkin saja kamu sudah melalui proses yang tadi dulu, udah lewat gitu. Aku ngebaca mungkin energinya sudah lewat, atau saat ini sedang terjadi, ya. Atau ada juga sih mungkin yang belum terjadi. Jadi ini bisa jadi petunjuk ya buat kalian bahwa ini alurnya seperti ini yang akan kalian alami gitu ya. Dan gimana caranya biar tetap stabil energi kamu, biar nggak stres, kepikiran dan lain-lain, ya harus menyadari bahwa kepikiran itu tidak ada gunanya ya, ilusi gitu loh. Jadi sudah waktunya untuk benar-benar let go gitu loh. You just, seperti kamu tuh hanya hidup di pikiran saja sebenarnya yang membuat stres itu. Tapi hiduplah dengan sadar. Jadi pikirannya didiamkan ya. Pikirannya didiamkan dan hiduplah secara sadar. Jadi gimana caranya? Bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini ya. Bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Bahagia dengan hal itu. Ya, karena bahagia itu pilihan guys. Bukan harus ketemu siapa dulu baru bahagia, enggak. Bahagia itu pilihan darimu. Kalau kamu memilih bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini, ya bisa saja gitu loh. Dan itu lebih baik, karena kamu dengan bersyukur itu, dengan menyadari apa yang kamu miliki dan bahagia dengan itu, kamu tuh gak mikirin hal-hal yang belum kamu miliki.
gitu loh, yang bikin kamu kepikiran dan stres gitu loh. So jadi ketika kamu benar-benar bersyukur dengan apa yang kamu miliki, berbahagia dengan hal itu membuatmu tenang, membuat kamu damai, energi kamu smooth, dan hal baik gampang masuk. Jadinya energinya smooth, hal baik gampang masuk, ya itu ya. Dan juga aku ngelihat kebahagiaanmu saat ini itu menentukan kebahagiaanmu di masa depan loh ya. So dengan apapun yang kamu miliki, berbahagialah gitu loh. Even mungkin belum ada jodoh gitu, gak apa-apa ya, gak apa-apa, berbahagia dengan hal itu, karena itu satu-satunya cara untuk membuatmu bisa stabil dan tenang dan damai, dan energi kamu smooth. Jadinya hal baik gampang masuk. Hal baik tuh apa? Rezeki, uang, jodoh, dan lain-lain ya, karir, apapun yang baik ya, itu hal baik ya, rezeki. So seperti itu. Jadi ketika kamu benar-benar berjuang fokus dengan karir dan keuangan kamu, jodoh itu datang, dia muncul, dan ini dekat banget. So banyak banget yang ada yang bakal terjadi di tahun 2023, tapi ada juga yang terjadi di tahun ini. Mungkin memang yang udah mengalami dulu sebelumnya ya, sudah lewat masa ini ya, dan banyak yang di tahun 2023 menikah ya. So itu yang aku lihat, deket banget. So tunggu, aku akan buka juga dari sini dulu ya untuk lebih spesifik. Untuk orangnya bisa orang lama dan bisa saja orang baru ya, karena orang lama tuh bisa berubah jadi cara pandang baru, jadi orang baru loh ya gitu loh. Jadi apalagi ada transisi dan lain-lain, jadi bisa saja sama-sama sudah berubah, melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda, itu bisa jadi cinta baru ya. Tapi waktunya itu saya merasa deket, nggak lama lagi ya. Bahkan ada yang di tahun 2022 ini. Bagian ini tadi yang aku jelaskan adalah bagaimana proses dimana ketika kamu benar-benar menemukan jodohmu itu gitu loh. Proses energi kamu ya. Never ending story. So ini sudah jadi pertanda sebetulnya, by the book. Yin, go to the distant, mending, dan regeneration. So jelas kuat bahwa ini adalah seseorang yang lama, seseorang yang sudah ada ya untuk di sini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang baru karena ada kehidupan sebelumnya juga. Bisa saja kalian dipertemukan di kehidupan sebelumnya, jadi orang lama juga, tapi di sini jadi baru terlihatnya gitu ya, di kehidupan yang ini baru gitu. So dan ini takdirnya memang sudah deket banget, ini sudah dekat bahwa waktunya kamu untuk menerima ini ya, menerima jodoh. Ketika kamu fokus dengan hal lain, fokus dengan membangun hidupmu untuk lebih baik, sukses, membangun karir, keuangan, dan lain-lain, justru kamu ketemu jodoh atau kamu menikah gitu ya. Dan jelas ini bahwa tentang sesuatu untuk memperbaiki ya. Dari pernikahan ini kamu akan healing ya, mengobati segala kekecewaanmu sebelumnya, seperti karma baik juga ya, karena ada by the book. Karma baik tuh tau nggak? Misal kamu abis mengalami hal-hal yang begitu berat, yang begitu sulit dalam hidupmu, lalu karma baiknya datang, tinggal kamu menikmati kebaikannya. Jadi ya soal jodoh sudah berat kamu yang kamu alami, dan waktunya kamu mendapatkannya gitu ya. Jadi kalau di sini memang kuat tentang orang lama, tapi tidak menutup kemungkinan untuk
orang baru ya. So baru ini aku akan sebutin zodiaknya yang berkaitan dengan readingan ini, yang berhubungan dengan readingan ini. Ya di sini yang cukup kuat adalah Leo ya, karena ada strength atau fire sign Leo, Sagittarius dan Aries ya. Dan juga ada water sign Pisces, Cancer dan Scorpio. Di sini juga ada earth sign ya, Capricorn, Taurus dan juga Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan juga adanya air sign yaitu Aquarius, Libra dan juga Gemini. So ini general, jadi zodiak itu sebenarnya tidak jadi patokan karena ini bisa saja semua zodiak ada di sini ya. Tergantung juga sama sun moon risingnya. So itu seperti itu. Jadi ini nggak lama prediksinya bahwa banyak banget yang terjadi di tahun 2023, bahkan ada yang di tahun 2022 ini ya. Silahkan komen kalau ini memang terjadi nanti, karena ini videonya timeless jadi kapanpun bisa nonton ya, jadi masih bisa dilihat kapanpun. Oke, so itu ya untuk kalian semua, semoga bisa jadi pesan dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe dan share ya. Bye.